Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah perayaan Paskah saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Suara gemuruh terdengar di dekat kubur Yesus. Para penjaga kubur gemetar karena merasakan getaran dahsyat. Mereka mulai ketakutan dan saling berucap kepada satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba, batu besar yang menutup kubur bergeser, membuat kubur terbuka. Para penjaga lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Sesaat kemudian, dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merempah-rempai jenazah Yesus. Namun, ketika berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tetapi ragu. Kemudian, ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid yang lainnya, bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lainnya cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegambangan dan kesedihan, mereka semua dituntut untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tak kala murid-murid pergi, Maria masih termenung di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Ia belum memahami apa makna peristiwa itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang tak terbantahkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Yesus," ia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang punya pengharapan karena benar-benar bangkit. Untuk itu mari kita bersuka cita atas kebangkitannya melalui pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan ulang pujian kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia datang bangkit membawa Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, yang saat ini kami peringati hari kebangkitan-Mu, yang membuktikan bahwa Engkau telah menang melawan kuasa maut, sehingga bersama dengan kebangkitan Kristus kami beroleh pengharapan baru, beroleh pengampunan dosa, beroleh kemenangan. Sungguh kami bersyukur ketika Engkau sudah menyatukan kami jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah di gereja, tetapi mengadakan peribadahan dan doa di rumahnya masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, membimbing dan memberkati peribadahan kami dari awal sampai akhir. Engkau akan jauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, demikian juga sakit penyakit, sehingga peribadahan ini Engkau pakai sebagai sarana untuk memelihara iman dan percaya kami, sehingga kami akan semakin mengasihi Engkau dan setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam hidup kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan seutuhnya. Masih banyak dosa dan kesalahan kami. Oleh karena itu Engkau ampuni kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru dalam kehidupan umat. Oleh karena karyanya itu, mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita akan ulang pujian kita, bahwa kasih dari surga mengalir dalam hidup kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari
tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dari hari demi hari. Sehingga ucapan syukur kami pada saat ini dan di dalam ibadah Paskah, peringatan kebangkitan Kristus, kami bersama mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan persembahan ini juga sebagai bukti kami mempercayakan hidup kami di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Selanjutnya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengurapi kami, memenuhi kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi membawa kekuatan dan pengharapan atas kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Berkat Tuhan jika pada saat ini kita bersama-sama dipersatukan di dalam ibadah perayaan Paskah tahun ini. Dan di dalam ibadah ini kita bersama akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah Paskah ini adalah menjadi manusia Paskah. Menjadi manusia Paskah. Jemaat Tuhan, ada seseorang yang sudah berusia 32 tahun. Namun orang yang bernama Charlotte Elliot ini tiba-tiba mengalami kelumpuhan di seluruh anggota badannya. Yang semula dia menjadi pribadi yang ceria, pribadi yang penuh semangat, pribadi yang humoris, terenggut dengan keadaan yang dialaminya, yakni kelumpuhan itu. Dia akhirnya harus mengadakan pengobatan dengan biaya yang tidak sedikit. Tetapi saudara, ketika dia sudah berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya itu, kesembuhan tidak kunjung datang. Dia tetap ada di dalam kondisi yang memprihatinkan, yakni mengalami sakit lumpuh itu. Sehingga akhirnya ketika kondisi itu terus dialami di dalam hidupnya, dia menjadi stres, dia menjadi frustasi, dia cepat marah. Bahkan akhirnya dia juga menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan dirinya sendiri. Namun di tengah kondisi yang seperti ini, ada seorang pendeta datang lalu memberikan penghiburan kepada Charlotte ini. Pendeta itu mengatakan bahwa Charlotte itu dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan dengan apa adanya, sehingga teruslah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu mendorong Charlotte Elliot untuk memiliki satu semangat yang baru di dalam hidupnya. Sekalipun dia tetap ada di pembaringan, tidak bisa berbuat banyak lagi, kesakitan terus dialami, kelemahan juga dialami, kesendirian dan kesepian juga menghantui. Dia tidak berdaya dengan kondisi itu, tetapi dia memiliki satu kekuatan baru di dalam batinnya. Dia memiliki penghiburan di dalam Tuhan. Sukacita dia terima, sehingga sekalipun dia ada di dalam kondisi yang lemah, dipulihkan jiwanya. Dia kembali bisa tersenyum, dia kembali memiliki satu semangat, sehingga dia terus melanjutkan hidupnya dan mengubah cara berpikir, mengubah hatinya, mengubah pandangan hidupnya, bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan kepadanya untuk tetap bisa berkarya dan berbuat sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula kondisi yang pernah dialami oleh Maria Magdalena dalam bacaan kita. Maria dan beberapa perempuan yang lain adalah orang-orang pertama yang menjenguk kubur Tuhan Yesus. Maria Magdalena ini pula yang pertama kali ditemui oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di dalam kesedihan yang begitu mendalam, Tuhan Yesus mendatangi Maria, menyapa Maria,
yang saat itu sedang mengalami duka cita karena menganggap bahwa mayat Tuhan Yesus diambil oleh orang. Dan sapaan Tuhan Yesus kepada Maria ini sungguh merubah hati Maria Magdalena yang tadinya ada di dalam kesedihan, yang tadinya ada di dalam kegetiran hati, berubah menjadi sukacita, berubah memiliki satu pengharapan yang baru. Kesukacitaan itu membuat Maria ingin mengalami kebangkitan secara pribadi di dalam hidupnya. Dan hal itu tampak saat Maria ingin memegang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dan Maria sungguh memegang Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar tidak terus untuk menahannya, sebab ia harus pergi kepada Bapa. Dan Maria diperintahkan untuk mewartakan kabar tentang kebangkitan Kristus kepada murid-murid yang lain. Dengan demikian, diawali oleh kebangkitan dan kemuliaan Tuhan Yesus, maka anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya, beroleh satu pengharapan baru. Pengharapan akan pengampunan dosa dan keselamatan. Sehingga akhirnya Maria bergegas pergi kepada murid-murid yang lain yang belum mengetahui kabar tentang kebangkitan Kristus. Dan Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Inilah luapan hati yang begitu bahagia yang dialami oleh Maria pada saat itu, membuat dia ringan untuk melangkah, mewartakan, menceritakan ulang peristiwa besar tentang kebangkitan Kristus. Hati Maria meluap dengan sukacita bersama dengan perkataan Tuhan, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Ia pun melakukan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman rohani, para pengikut Kristus pada saat itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Hal ini juga menolong kita semua untuk semakin yakin, semakin percaya kepada Yesus, bahwa kebangkitannya bukanlah sia-sia. Kebangkitannya sungguh-sungguh membawa setiap orang percaya di dalam anugerah Allah melalui karya Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan pengalaman, memberikan satu pengharapan baru kepada semua orang yang percaya. Setelah mengenal Yesus dan kuasanya yang bang, kita harus selalu berusaha untuk mengucap syukur atas karyanya itu. Selalu bersukacita di dalam hidup, sekalipun di dalam kehidupan kita juga tidak lepas dari berbagai macam persoalan, bahkan hal-hal yang memprihatinkan. Tetapi kesukacitaan di dalam Kristus adalah bahwa Dia, Allah yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan penderitaan. Dialah Allah yang tetap hidup kekal untuk selama-lamanya, yang senantiasa melihat kita, yang senantiasa berkuasa mengulurkan tangannya untuk kita. Sehingga mari kita terus hidup di dalam pengharapan, juga memiliki cara pandang yang lebih luas. Berusaha hidup di dalam kita wujud nyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita, yakni mewujudkan kasih dan kemurahannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh menjadi manusia Paskah, yang berarti sebagai orang percaya kita diajak untuk memancarkan semangat hidup, berusaha mewujudkan sukacita, damai, sejahtera,
keselamatan bagi semua orang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuki saat teduh yang akan diisi dengan persembahan pujian dari Ibu Irum dan anak Lika.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita pujian sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan bersama menyiapkan hati untuk memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas setiap kasih karunia-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami saat ini memperingati hari kemenangan-Mu, hari kebangkitan-Mu dari kematian, yang berarti Engkau telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan bersama dengan kebangkitan-Mu itu, Engkau membawa kami di dalam pengharapan yang baru, di dalam anugerah-Mu, di dalam pengampunan dosa dan keselamatan. Kami berterima kasih atas setiap karya-Mu yang besar atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau lawat, Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, dan melalui kebangkitan kuasa Kristus, saudara-saudara kami akan dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam persoalan dan pergumulan hidup. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus kuatkan hidupnya, memberikan pengharapan yang baru, bahwa Engkaulah Tuhan yang sudah bangkit, yang senantiasa akan menopang, menguatkan, dan meneguhkan. Sehingga saudara-saudara kami mampu untuk melewati setiap persoalan yang terjadi di dalam hidupnya, dan Engkau sediakan jalan keluarnya. Kami juga menyerahkan para sesepuh kami, Tuhan berkati, memberikan kekuatan, kesehatan, juga panjang usia. Kasih-Mu nyata melalui perhatian dan kepedulian orang-orang di sekelilingnya, yakni keluarganya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami juga menyerahkan anak-anak kami yang bersekolah. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan, juga mencari jodoh. Kami percaya bahwa masa depan anak-anak kami ada di dalam berkat dan pertolongan-Mu, maka Engkau sediakan masa depan yang indah. Kami juga menyerahkan setiap keluarga, biarlah Engkau genggam di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, bahwa Kristus yang sudah bangkit, yang menjadi kepala keluarga kami, senantiasa menaungi kami, memberikan berkat, kekuatan, kesehatan, demikian juga menjauhkan kami dari setiap mara bahaya dan pencobaan. Sehingga setiap keluarga milik Tuhan ada di dalam damai sejahtera, ada di dalam sukacita,
ada di dalam pengharapan yang telah Engkau berikan, dan sungguh-sungguh menjadi manusia Paskah, yakni manusia yang mewartakan akan cinta kasih-Mu, mewartakan akan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau juga berkati setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga melalui pekerjaan yang diberkati Tuhan, setiap keluarga akan tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan setiap tugas pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, Engkau akan berkati sehingga melalui pelayanan yang ada, nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu disebarluaskan, iman percaya kami terpelihara di dalam kami mengikut Engkau. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami, Engkau akan campur tangan memberkati para pemimpin bangsa, sehingga mereka bisa menata, mengatur, mengelola bangsa ini di dalam takut akan Tuhan dan senantiasa bertanggung jawab dan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilakukan oleh para pemimpin kami tertuju bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau akan pulihkan bangsa ini sehingga menjadi bangsa yang hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen, baik rumah sakit, sekolah-sekolah Kristen, ataupun yayasan Kristen yang lain yang melaksanakan tugas pelayanannya. Tuhan akan tumbuh kembangkan, melalui pelayanannya nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami, Engkau akan sertai kami sehingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi manusia Paskah, yaitu pribadi yang berani bangkit untuk melanjutkan hidup dalam karya Tuhan. Untuk itu, mari kita sanggupi firman ini dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Dia sediakan bagiku. Ku diangkat dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan terus akan terwujud di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita akan pujikan kembali. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman. Ku aman
bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Jemaat Sayun dan Bangkit berdiri. Kita akan bersama menyegarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.